Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zulfa Awalia, NIM D1A020070 dari kelas C Agroekoteknologi dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Made Deviani 2J MS. Di sini saya akan sedikit menjelaskan beberapa hal dan menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan mata kuliah agroklimatologi. Baik, pertanyaan pertama yaitu mengapa siklon seroja terjadi di laut? Penjelasannya yaitu banjir bandang yang menewaskan ratusan warga di sejumlah kabupaten atau kota di Nusa Tenggara Timur terjadi pada Minggu 4 April dini hari. Belakangan terungkap bahwa musibah ini terjadi akibat siklon tropis Seroja yang terjadi di lautan sekitar wilayah terdampak. Faktor yang mengakibatkan antara lain yang paling signifikan adalah suhu muka laut yang semakin hangat di wilayah Samudra Hindia. Selain itu, suhu udara di lapisan atmosfer menengah itu juga semakin hangat. Kenaikan suhu akibat pemanasan global ini yang memicu terbentuknya siklon tropis di lautan. Pasalnya, terjadi peningkatan kelembaban dan tekanan udara, sehingga terbentuk aliran angin yang membentuk siklon atau memiliki pusat. Sejumlah fenomena alam pun membayangi Indonesia. Untuk siklon tropis Roja ini termasuk adanya potensi gelombang tinggi menyerupai tsunami yang harus diwaspadai selain hujan lebat, tetapi juga angin yang kencang dan gelombang tinggi. Yang dikhawatirkan ini mirip tsunami. Jadi gelombang tingginya ini masuk ke darat. Meski tidak sekuat gelombang tsunami, ketinggian gelombang di Samudra Hindia bisa mencapai lebih dari 6 meter. Namun ketika sampai di wilayah perairan Indonesia diprediksi hanya di kisaran 4-6 meter, sehingga harus tetap diwaspadai. Pertanyaan kedua yaitu, hujan apakah yang dapat merangsang tsunami? Penjelasannya yaitu, hujan adalah turunnya air dari langit. Ada beberapa jenis hujan berdasarkan proses terjadinya. Faktor-faktor tersebut akan dapat disatukan untuk menghasilkan gerimis ringan, curah hujan deras, badai salju, dan jenis-jenis hujan lainnya yang ada di seluruh dunia. Yang pertama yaitu hujan orografis, yaitu hujan yang terjadi karena udara yang mengandung uap air terhalang oleh pegunungan. Akibatnya suhu udara menjadi dingin. Sampai di ketinggian tertentu barulah terjadi proses kondensasi atau pengembunan dan terbentuklah awan. Selanjutnya terjadi hujan. Kemudian hujan yang kedua yaitu hujan konveksi atau hujan zenital, yaitu hujan yang terjadi karena udara yang mengandung uap air naik secara vertikal atau konveksi. Udara naik karena adanya pemanasan. Udara yang naik itu kemudian mengalami penurunan suhu. Turunnya suhu membuat udara yang mengandung uap air mengalami proses kondensasi dan membentuk awan. Awan akan menurunkan hujan ketika sudah tak lagi menahan kumpulan titik-titik airnya. Hujan konveksi biasa terjadi di daerah yang panas atau tropis seperti Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu hujan frontal, yaitu hujan yang terjadi karena adanya pertemuan antara massa udara panas dengan massa udara dingin. Udara yang panas lalu di atas udara yang dingin. Pertemuan ini mengakibatkan udara berkondensasi dan membentuk awan. Hujan frontal biasa terjadi di daerah dengan iklim sedang. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana hubungan tsunami dengan hujan? Dengan penjelasan yaitu peristiwa naiknya permukaan laut atau air laut ke daratan yang disebabkan oleh air laut pasang. Selain hujan deras, kecepatan angin yang tinggi juga mempengaruhi naiknya permukaan laut. Tsunami yang mendekat kadang-kadang didahului oleh jatuhnya atau naiknya permukaan air. Jika Anda melihat lautan surut dengan sangat cepat atau jauh, itu pertanda bahwa gelombang besar sedang menuju mendekat. Pergi ke tempat tinggi segera mungkin. Banyak orang terbunuh oleh tsunami Samudra Hindia karena mereka pergi ke pantai untuk memilih lautan yang mundur yang memperlihatkan dasar laut. Para ahli percaya bahwa lautan yang surut dapat memberi orang peringatan 5 menit untuk mengevakuasi daerah itu. Gelombang awal tsunami besar sangat tinggi, namun sebagian besar kerusakan tidak ditopang oleh gelombang ini. Sebagian besar kerusakan disebabkan oleh massa air yang sangat besar di belakang font gelombang awal karena ketinggian laut terus meningkat dengan cepat dan banjir dengan kuat ke daerah pantai. Itu adalah kekuatan di balik ombak air deras tak berujung yang menyebabkan kehancuran dan hilangnya nyawa. Ketika raksasa yang memecahkan gelombang tsunami menghantam garis pantai, mereka dapat menghancurkan semua yang ada di jalan mereka.
Kemudian pertanyaan keempat yaitu, apa pengaruh rumah kaca terhadap pemanasan bumi? Normalnya, pada siang hari matahari menyinari bumi, sehingga permukaan bumi menjadi hangat dan pada malam hari permukaan bumi mendingin. Akan tetapi, akibat adanya efek rumah kaca, sebagian panas yang harusnya dipantulkan permukaan bumi diperangkap oleh gas-gas rumah kaca di atmosfer. Inilah mengapa bumi menjadi hangat dari tahun ke tahun. Efek rumah kaca mampu menghangatkan bumi hingga rata-rata 59 derajat Fahrenheit atau 15 derajat Celcius, sehingga membuat kehidupan di bumi menjadi lebih baik dan layak huni. Tanpa adanya efek rumah kaca, dunia hanya akan menjadi tempat yang beku dan tidak dapat dihuni. Untuk beberapa kondisi mungkin menguntungkan, tetapi lebih banyak dampak merugikannya. Gas-gas yang berkontribusi pada efek rumah kaca antara lain uap air, karbon dioksida, metana, ozon, nitrous oksida, CFC, dan HFC. Sebenarnya, gas-gas tersebut di atas diperlukan agar bumi tidak terlalu dingin. Akan tetapi, sejak revolusi industri, gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dan gas berbahaya lainnya menjadi makin bertambah di atmosfer, sehingga konsentrasinya makin meningkat akibat ulah manusia. Jika konsentrasi gas-gas rumah kaca makin meningkat di atmosfer, maka efek rumah kaca akan makin besar. Dampak dari rumah kaca yang pertama yaitu penebangan liar dan pembakaran hutan. Keberadaan tumbuhan sangat bermanfaat bagi manusia. Selain sebagai sumber makanan, tumbuhan bisa digunakan sebagai media untuk mengurangi efek rumah kaca. Karena untuk melakukan fotosintesis, tumbuhan membutuhkan karbon dioksida dan uap air. Dengan makin maraknya penebangan liar akan menjadikan berkurangnya media untuk mengurangi efek rumah kaca. Tak hanya itu, pembakaran hutan secara besar-besaran juga menjadi penyebab meningkatnya efek rumah kaca. Jika hutan dibakar, akan terbentuk hasil samping berupa gas rumah kaca seperti CO2. Gas ini akan dilepaskan ke udara dan menjadi penahan radiasi matahari. Kemudian yang kedua, penggunaan bahan bakar fosil secara berlebihan. Penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang terlalu berlebihan tak hanya berdampak buruk pada kualitas udara, tetapi juga dapat meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Kemudian yang ketiga, pencemaran laut. Lautan dapat menyerap karbon dioksida dalam jumlah yang besar. Akan tetapi, akibat pencemaran laut oleh limbah industri dan sampah, laut menjadi tercemar sehingga banyak ekosistem di dalamnya yang musnah, yang menyebabkan laut tidak dapat menyerap karbon dioksida lagi. Dampak yang keempat yaitu industri pertanian. Penggunaan pupuk non-organik untuk meningkatkan hasil pertanian ternyata membawa dampak buruk bagi lingkungan. Penggunaan pupuk tersebut bisa menghasilkan gas rumah kaca seperti nitrous oksida yang nantinya dilepaskan ke udara. Yang kelima, limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga jika dibiarkan akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang dihasilkan dari bakteri-bakteri pengurai sampah. Yang keenam, industri peternakan. Limbah industri peternakan seperti kotoran sapi ternyata bisa menghasilkan gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana. Makin banyak limbah peternakan yang dibiarkan begitu saja, makin besar pula gas rumah kaca yang dilepaskan ke udara. Kemudian pertanyaan kelima yaitu apa hubungan tsunami dengan gelombang panjang dan pendek? Angin yang bertiup di permukaan laut selama waktu tertentu, baik angin yang bertiup ke arah darat maupun angin yang bertiup ke arah laut, akan menimbulkan gelombang. Gelombang angin ini termasuk jenis gelombang pendek karena besarnya periode gelombang ini adalah mulai beberapa detik sampai dengan beberapa menit. Gelombang pasang surut atau sering disebut juga dengan gelombang pasut merupakan gelombang yang terjadinya disebabkan oleh gaya tarik-menarik benda-benda langit, terutama matahari dan bulan. Gelombang ini termasuk jenis gelombang panjang karena periode gelombangnya adalah dari beberapa jam sampai dengan beberapa tahun. Karena itu, gelombang panjang dan pendek saling berkaitan dengan tsunami, di mana gelombang panjang dan pendek tersebut dapat menyebabkan terjadinya tsunami. Gelombang yang paling banyak dipergunakan dalam perencanaan bidang teknik sipil adalah gelombang angin dan gelombang pasang surut. Gelombang angin yang selanjutnya disebut dengan gelombang yang datang ke pantai dapat menyebabkan terjadinya arus yang menimbulkan pergerakan sedimen pantai, baik yang bergerak dalam arah tegak lurus garis pantai maupun yang bergerak dalam arah sejajar dengan garis pantai. Pergerakan sedimen ini dapat merubah bentuk dan posisi garis pantai dari bentuk dan posisi semula. Perubahan ini terjadi karena adanya penambahan dan pengurangan sedimen pantai yang bergerak atau berpindah tempat.
Pertanyaan yang keenam yaitu bagaimana proses perubahan siklon ke daratan. Sebelumnya yaitu proses terbentuknya siklon tropis. Seperti namanya, siklon tropis tumbuh di perairan sekitar wilayah tropis yang memiliki suhu permukaan laut hangat. Pada awal tahap pembentukannya, suhu permukaan laut yang hangat akan menyebabkan sistem tekanan rendah di wilayah tersebut. Akibatnya terbentuklah kumpulan awan-awan konvektif atau awan cumulonimbus. Awan-awan tersebut kemudian membentuk sabuk melingkar. Tekanan udara permukaan akan menurun mencapai kurang dari 1000 mb. Sementara itu, kecepatan angin maksimum akan meningkat hingga mencapai lebih dari 60 km. Pada tahap selanjutnya, bentuk siklon tropis cenderung lebih stabil. Di pusat siklon terbentuk suatu wilayah dengan kecepatan angin yang relatif rendah dan tanpa awan. Wilayah ini disebut mata siklon. Mata siklon dikelilingi dengan dinding berbentuk cincin yang dapat mencapai ketebalan hingga 16 km. Di wilayah ini juga terdapat kecepatan angin tertinggi dan curah hujan terbesar. Siklon tropis hanya bisa terbentuk di laut yang memiliki suhu permukaan hangat dan akan menghilang jika memasuki perairan dengan suhu dingin dan atau daratan. Tapi berbeda dengan siklon lainnya, siklon tropis Roja yang terjadi di Kupang beberapa minggu yang lalu bisa bergerak sampai ke daratan. Menurut Ketua BMKG, hal ini bisa terjadi jika ada kaitannya dengan pemanasan global yang menyebabkan perubahan suhu permukaan laut. Pertanyaan ketujuh yaitu apa perbedaan antara laut, lautan, dan samudera? Yang pertama, pengertian laut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan menjadi benua dan pulau. Dilansir dari Mengenal Hidrosfer tahun 2016, laut adalah sekumpulan air yang sangat luas di permukaan bumi, memisahkan atau menghubungkan benua atau pulau dengan benua atau pulau lainnya. Yang kedua yaitu lautan. Pengertian lautan adalah laut yang ukurannya sangat luas, yang merupakan himpunan dari air asin yang sifatnya sambung-menyambung meliputi suatu permukaan bumi. Dan terakhir, pengertian samudra. Samudra adalah bentangan air asin yang menutupi cekungan yang sangat luas. National Ocean Service atau NOAA Amerika Serikat menjelaskan secara geografis laut lebih kecil dari samudra dan biasanya terletak di antara daratan dan samudra. Kemudian kita beralih menuju pengertian siklon. Angin siklon merupakan salah satu jenis angin yang berembus di bumi. Angin siklon adalah angin yang sangat berkaitan dengan tempat dan juga tekanan. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, angin siklon merupakan angin yang berhembus menuju atau masuk ke daerah pusat tekanan rendah atau daerah depresi yang dikelilingi oleh wilayah-wilayah yang merupakan pusat tekanan tinggi yang kemudian berputar mengelilingi garis-garis isobar. Menurut hukum Weis-Ballot, di belahan bumi selatan angin berbias ke kiri dan ke sebaliknya. Nah, gerakan angin siklon mengikuti hukum ini, sehingga arah putaran siklon di belahan bumi utara berbeda dengan angin yang berada di belahan bumi selatan. Gerakan angin siklon yang ada di belahan bumi sebelah utara berlawanan dengan putaran arah jarum jam. Sementara angin yang ada di belahan bumi selatan searah dengan jarum jam. Seperti halnya angin yang dibagi menjadi beberapa macam atau jenis, angin siklon juga dapat dibagi beberapa jenis. Jenis atau macam angin siklon, yaitu angin merupakan komponen abiotik yang datangnya dipenuhi oleh kondisi alam yang ada di sekitar suatu tempat. Angin merupakan udara yang bergerak, sementara bumi atau inti bumi merupakan tempat yang permukaannya dilapisi oleh udara atau polusi udara, sehingga di setiap penjuru bumi berkemungkinan terdapat angin. Angin yang berembus di bumi mempunyai banyak sekali jenis, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Salah satu jenis angin adalah angin siklon yang juga telah disampaikan pengertian yang sebelumnya. Angin siklon merupakan jenis angin yang dapat dibagi menjadi beberapa macam. Jenis-jenis angin siklon ini dibedakan karena gerakannya bermacam-macam pula. Macam-macam angin siklon yaitu yang pertama, angin siklon tropik.
Jenis angin siklon yang pertama adalah angin siklon tropik. Angin siklon tropik merupakan angin siklon yang terjadi di daerah yang memiliki iklim tropis di Indonesia, yakni antara 10 derajat hingga 20 derajat lintang utara dan 10 derajat hingga 20 derajat lintang selatan. Angin siklon tropik ini sering terjadi di wilayah lautan daripada di daratan. Di Indonesia misalnya, angin ini pernah terjadi di sekitar Pulau Timor. Angin siklon mempunyai diameter sekitar 100.500 km. Angin siklon juga mempunyai kecepatan yang super cepat, yakni antara 100 hingga 500 km per jam. Gradien barometer angin siklon tropik antara 50 hingga 100 mb. Angin siklon tropik ternyata juga dikenal sebagai gangguan cuaca yang sifatnya ekstrim. Terjadinya angin siklon tropik diawali dengan adanya depresi tropis atau pusat tekanan rendah yang intensif di lautan, sehingga mengakibatkan terjadinya proses konveksi dan pembentukan awan atau jenis awan secara intensif. Akibat adanya pengaruh Coriolis, maka terbentuknya pusaran awan yang bergerak ke arah barat dan barat laut. Gaya Coriolis ini ditentukan oleh posisi lintang 4. Hal ini mengakibatkan gerak siklonik tidak dapat atau sulit sekali terjadi di daerah yang berada sekitar khatulistiwa atau ekuator. Secara umum, pembentukan angin siklon tropik efektif terjadi pada daerah lintang di atas 10 derajat lintang utara maupun lintang selatan atau garis lintang. Karena untuk Indonesia secara astronomis dilalui garis khatulistiwa atau ekuator, maka wilayah Indonesia bukan merupakan wilayah pembentukan badai atau siklon tropis. Namun, posisi geografis Indonesia berbatasan dengan daerah pembentukan dan lintasan angin siklon tropik. Dalam proses angin siklon tropik terbentuk, setidaknya harus memenuhi 3 persyaratan, yaitu adanya konvergensi pada permukaan yang cukup kuat sehingga dapat menaikkan lapisan udara yang lembab. 2. Adanya divergensi yang terjadi pada ketinggian tertentu untuk memindahkan udara yang tertimbun dan menyebabkan permukaan udara menjadi turun. Kemudian yang ketiga, terdapat energi yang cukup kuat agar dapat mempertahankan sirkulasi pada pergerakan vertikal massa udara dalam hubungannya dengan konvergensi dan divergensi di lapisan atmosfer. Nah, itulah beberapa persyaratan yang harus terpenuhi untuk membentuk angin siklon tropik. Pengaruh samudra pun juga tidak kalah penting. Samudra luas menjadi sumber pembentukan angin siklon tropik. Pengaruh bedanya suhu permukaan laut akan menyebabkan perbedaan tekanan udara mengakibatkan pergerakan massa udara. Kemudian yang kedua yaitu angin siklon ekstratropik. Selanjutnya adalah angin siklon ekstratropik. Angin siklon ekstratropik ini terjadi di daerah yang memiliki iklim sedang, yakni daerah yang mempunyai lokasi astronomis pada lintang 35 derajat hingga 65 derajat lintang utara dan 35 derajat hingga 65 derajat lintang selatan. Wilayah tersebut berada di sekitar wilayah front. Wilayah front sendiri merupakan wilayah bertemunya massa angin barat yang bersifat panas dan angin timur yang sifatnya dingin. Contoh wilayah front ini adalah Amerika Serikat dan Eropa. Angin siklon tropik ternyata dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Menurut sifat yang dimilikinya, angin siklon dibedakan menjadi yang pertama gelombang udara dingin, gelombang udara panas, gelombang udara panas dingin, gelombang udara lebih dingin, gelombang udara lebih panas, dan gelombang udara seimbang. Itulah beberapa informasi mengenai angin siklon ekstratropik. Angin siklon ekstratropik lebih jarang terjadi dibandingkan dengan angin siklon tropik. Yang ketiga yaitu angin siklon tornado. Jenis angin siklon yang selanjutnya adalah angin siklon tornado. Mendengar namanya saja kebanyakan dari kita sudah pernah mendengarnya. Ya, tornado digambarkan sebagai angin besar yang mempunyai sifat sangat perusak dan berbahaya. Angin siklon tornado merupakan jenis angin yang memiliki kecepatan super paling cepat dan paling merusak. Angin siklon tornado atau yang disebut angin tornado ini terbentuk akibat kolom udara yang berputar kencang yang membentuk hubungan dengan awan cumulonimbus atau dasar awan cumulus dengan permukaan tanah. Angin siklon tornado ini mempunyai kecepatan angin yang mencapai 700 km per jam. Angin siklon tornado juga memiliki diameter antara 100 hingga 500 km dan panjang lintasan yang mencapai 100 km. Salah satu tempat yang sering berjumpa dengan angin siklon tornado adalah Amerika Serikat. Itulah beberapa jenis dari angin siklon. Angin siklon merupakan angin terjadi di daerah-daerah tertentu yang memenuhi syarat terjadinya angin siklon. Selain itu, angin siklon juga bisa menjadi angin yang sangat berbahaya karena dapat merusak apa yang dilewatinya.
Kemudian, dampak angin siklon. Angin merupakan salah satu komponen abiotik dalam ekosistem. Wujud aslinya adalah udara, namun jika bergerak akan menimbulkan angin. Pada dasarnya angin mempunyai banyak manfaat bagi manusia, namun tidak jarang pula bahwa angin malah menjadi bencana. Jadi, ada dampak positif dan dampak negatifnya. Beberapa dampak dari angin siklon, yaitu yang pertama, dampak positif angin siklon, menjaga keseimbangan panas atmosfer bumi, dan mengakhiri kekeringan dan kekurangan air atau jenis air pada wilayah yang dilewatinya. Kemudian, dampak negatif angin siklon yaitu terlalu banyak menimbulkan energi panas, menimbulkan gelombang tinggi, hujan deras, dan angin yang berkecepatan tinggi, mengganggu jadwal pelayaran, menenggelamkan kapal-kapal yang melintas di lautan, menyebabkan tanah runtuh, menyebabkan kerusakan langsung di permukaan bumi, yaitu melalui angin yang berkecepatan tinggi, hujan deras, gelombang laut, angin tornado. Kemudian menyebabkan dampak buruk tidak langsung seperti menimbulkan bibit penyakit, ketiadaan listrik, dan sulitnya transportasi. Ada 7 badai dahsyat di dunia yang terjadi yang telah menelan banyak korban jiwa. Badai atau siklon tropis yang melanda sebagian besar wilayah Indonesia akhir ini menimbulkan banyak sekali bencana banjir dan tanah longsor. Badai siklon tropis yang dinamakan Cempaka dan Dahlia ini membuat terjadinya hujan disertai angin kencang dengan kecepatan maksimum mencapai 65 km per jam pada wilayah pesisir barat pecinan Yogyakarta, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Indonesia sendiri bukanlah satu-satunya negara yang mengalami gangguan badai siklon tropis. Banyak negara di dunia pernah diterjang badai super dahsyat dengan penama-nama yang berbeda-beda yang terjadi pada 2005 hingga saat ini. Yang pertama yaitu badai Katrina, salah satu badai mengerikan yang terjadi di Amerika Serikat. Badai Katrina menghantam kepulauan Karibia dan negara bagian Florida, Amerika Serikat pada 23 Agustus hingga 30 Agustus tahun 2005. Ketegangan badai ini berada pada level 5 dan kecepatan anginnya mencapai 200 km per jam. Menurut informasi, akibat badai ini sebanyak 1.836 tewas dan menyebabkan ribuan rumah warga hancur dan terendam dengan nilai kerugian sebesar 81,2 miliar. Kemudian yang kedua, topai durian atau badai reming, angin topan yang melanda negara Asia Tenggara, Filipina pada bulan November tahun 2006 dan meluluhlantakkan wilayah yang terkena dampak dari topan ini dengan kecepatan angin hingga 150 km per jam. Topan ini masuk level 4 yang menyebabkan kurang lebih banyak 1.500 orang tewas dan puluhan ribu warga kehilangan tempat tinggal. Kemudian yang ketiga, topan Fengsen. Angin topan disertai banjir dan longsor yang menerjang wilayah Filipina Selatan ini terjadi pada bulan Juni tahun 2008. Berada pada level 3 dengan kekuatan angin hingga 204 km per jam. Badai ini diperkirakan memakan korban jiwa sebanyak 1.300 orang. Selanjutnya yang keempat yaitu badai Sandy. Siklon tropis yang melanda negara Amerika Serikat bagian timur ini terjadi pada Oktober tahun 2012, berada pada level 2 dengan kecepatan angin 185 km per jam dan korban tewas mencapai kurang dari 130 jiwa. Yang kelima, topan Haiyan atau badai Yolanda, salah satu badai siklon tropis yang menghantam Filipina, Vietnam, dan Cina Selatan pada November tahun 2013. Diperkirakan sekitar 10.000 orang meninggal dan memaksa puluhan ribu warga lainnya harus dievakuasi. Kecepatan anginnya mencapai 315 km per jam. Badai ini berada pada level 5 atau topan terkuat. Yang keenam, badai Leonrok terjadi pada Agustus tahun 2016. Badai topan ini menerjang hampir semua wilayah negara Jepang dan Korea Utara. Badai yang masuk level 4 dengan kecepatan angin mencapai 222 km per jam ini mengakibatkan korban tewas mencapai 550 orang dan ribuan warga mengungsi. Dan yang terakhir yaitu badai Lan, badai topan yang kembali menerjang Jepang pada Oktober tahun 2017 lalu, memiliki kecepatan hingga 250 meter per jam. 8 orang dikabarkan tewas atas badai dahsyat ini. Baik, mungkin itu sedikit pemaparan yang saya sampaikan dan sedikit menjawab beberapa pertanyaan yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.